Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan prime time talk kita terkait dengan proses islah di tubuh Partai Golongan Karya. Masih bersama saya, J. Kristiadi, dan juga Melkias Markus Mekeng. Pak Melkias, Pak Kristiadi, ini tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Hidayat. Tapi dari kubu, saya meminjam istilah kubu, kesannya kayak perang ini Pak. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa ditangkap dari hasil pertemuan yang bisa membawa islah nggak kira-kira Pak? Kalau saya tadi dengar sekilas sih sebetulnya hati kecil dari Pak Hidayat itu sebetulnya ingin sepakatlah dengan lima kondisi yang kami sampaikan. Ya, itu Pak Hidayat. Ya. Tapi Pak Hidayat kayaknya nggak bisa berbuat banyak. Kenapa itu Pak kira-kira? Ya, tapi memang politik itu harus bertahap ya. Kalau Pak Hidayat sudah begitu, mungkin yang lain. Tadi pagi kan kita baca di koran Pak Akbar Tanjung juga sudah Pak Fadel juga. Ya mungkin besok ada ya tokoh-tokoh lain dari sana yang melihat bahwa memang Golkar tidak bisa dimasukkan ke dalam satu perangkap koalisi-koalisian. Karena Golkar itu didirikan dari awal memang dia bersama pemerintah. Waktu zaman Orde Baru kan dia memang bersama Presiden Soeharto. Setelah itu juga dia harus memainkan perannya demikian. Jadi buat kami itu koalisi itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting adalah bagaimana Golkar berperan di dalam parlemen untuk bisa mendukung pemerintah supaya masyarakat pada umumnya itu bisa merasakan hasil kerja daripada pemerintah ini. Dan Golkar tentunya konstituen Golkar akan melihat bahwa memang ini partai yang diharapkan bisa memberikan kesejahteraan. Itu sebetulnya tujuan berpolitik. Jadi memakmurkan kesejahteraan bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan memberikan kedaulatan pada bangsa ini di dalam segala aspek kehidupan. Itu yang sebetulnya harus dimainkan peranannya oleh Partai Golkar. Tapi kalau Golkar sudah dimasukkan ke dalam satu koalisi, nah ini kan Golkar akan tidak mempersempit diri dan tidak bebas dia dalam bergerak. Tapi Pak, kalau tadi itu hati kecilnya Pak Hidayat bisa seperti itu, dan teman-teman lain seperti Pak Akbar Tanjung, Pak Fadel. Tapi kan sebenarnya kuncinya harus keluar dari Pak ARB sendiri. Ya. Mungkin nggak itu terjadi, Pak? Ya, saya rasa Pak ARB juga seorang yang mestinya dia orang yang rasional. Dia juga tidak bisa memaksakan kehendak sendiri untuk memutuskan satu kebijakan. Tentunya dia juga harus melihat orang di sekelilingnya. Sekaliber Pak Hidayat itu kan tidak mungkin dia bisa mengeluarkan statement itu seenaknya saja. Dia juga melihat satu diskusi yang intens di dalam tadi perundingan. Tentunya dia melihat bahwa ini memang Golkar harus netral gitu. Golkar dia harus mandiri dan Golkar harus berbenah. Kalau dia mau menang 2019 nanti, dia harus berbenah dari sekarang. Tapi kalau ini yang ributin masalah-masalah yang tidak substansial kayak semacam kooperasi, ya nanti dia akan merasakan, Golkar akan merasakan sendiri. Gitu. Artinya kalau yang dianggap substansial itu adalah Golkar islah, Golkar tanpa ketum ARB, begitu? Mestinya demikian, karena Pak ARB kan udah dikasih kesempatan oleh konstituen, oleh pengurus daerah memimpin 5 tahun. Dan sudah cukup? Dan sudah cukup lah. Dari sisi usia juga Pak ARB kan mau menjelang 70 tahun. Mestinya dia memberikan kesempatan kepada kader-kader muda ini untuk menjalankan organisasi ini. Pak, kalau Pak ARB bukan sesuatu yang tidak terhormat kalau Pak ARB kita jadikan sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Nah, itu tadi. Artinya ada tempat dong yang harusnya dipikirkan buat Pak ARB. Biar gimana juga kan Pak ARB itu kan kader Golkar. Ya, dia juga punya jasa terhadap Golkar. Tetapi juga jangan mimpin terus jadi ketua umum, kasih orang-orang lain ya. Pak Agung Laksono kan belum pernah menjadi ketua umum. Ya kasih kesempatan Pak Agung Laksono untuk membenahi ini Partai Golkar ke depan. Kan sudah jadi sekarang. Ya mestinya yang lain mendukung. Jadi Pak ARB juga mendukung, Pak ARB jadi ketua Dewan Pertimbangan, nanti Pak Akbar dibentuk satu dewan, misalnya Dewan Pembina. Terus nanti Pak Siswono dibikin Badan Kehormatan, Dewan Kehormatan. Nah ini kan semua kader-kader semua stakeholder yang Partai Golkar senior-senior itu ada duduk bersama membesarkan kembali Partai Golkar. Pak, artinya kan sebenarnya opsi-opsi itu kan bisa dibahas dan dibicarakan.
tidak perlu menunggu situasi sampai terjadi perpecahan. Emangnya tidak diperhitungkan sebelumnya oleh kubu Anda dan kubu ARB sehingga tidak ketemu posisi-posisi yang tadi Anda sampaikan itu? Ya, kalau kita sebetulnya sih udah ketemu. Kita sudah melihat satu struktur yang bagus yang bisa menampung seluruh yang ada. Tapi kok Pak ARB dan teman-teman ngotot banget? Ya biasalah, dalam politik kan ingin bahan bakarnya mungkin lebih tokcer, Pak. Ya enggak juga, bahan bakar yang kita miliki adalah trust daripada masyarakat. Dan Golkar kan selama ini kan selalu meneriakan suara Golkar adalah suara rakyat. Nah kalau suara Golkar itu tidak terrepresentasikan di dalam kebijakan-kebijakan, sedikit-sedikit interpelasi, ya rakyat juga lama-lama jenuh terhadap Partai Golkar. Partai sudah ada 10 dan banyak pilihannya juga, dan jangan sampai Golkar menyesal pada saat yang akan datang. Kadang-kadang interpelasi nggak masuk akal juga. Soal BBM masih mau interpelasi diteruskan. Ini sebetulnya kadang-kadang saya itu begini, melihat tokoh-tokoh seperti itu, ini tokoh partai atau cuma pegawai partai, ya kan? Beda sekali kan? Tokoh partai, tokoh yang tentu mempunyai pikiran-pikiran idealisme yang cocok dengan partai itu sendiri. Tapi bukan cuma karena disuruh-suruh. Dan yang kedua saya kira sekarang ini, kalau menurut pegawai partai atau pegawai ketum, Pak Kris? Itu beda lagi soalnya. Sangat-sangat berbeda. Mungkin yang terakhir itu mungkin. Jadi kalau yang sekarang yang ada di dalam perasaan saya ini sebetulnya kalau Pak ARB sekarang ini masih bisa memulihkan martabat politiknya. Kalau dengan eksplisit mengatakan, beginilah sekarang, pokoknya tidak perlu ada islah. Atau silakan islah, tetapi saya tidak akan bersedia lagi dicalonkan menjadi ketua umum. Itu baru akan kembali. Lengser. Iya, kalau tidak seperti itu, menurut saya akan semakin berdarah-darah, menurut saya. Ya kan, kalau dengan mengatakan begitu, ini masih ada sisa-sisa kemuliaan yang bisa disampaikan kepada publik. Dan juga akan mempunyai akibat kepada dirinya sendiri. Tapi kalau ngotot terus, saya kira dia akan kegulung dengan hukum politik yang menurut saya sekarang ini tidak terlalu mendukung ARB. Ada legasi positif yang ditinggalkan Pak ARB kalau dia berbuat demikian. Karena selama ini kan dia menyampaikan setiap pemimpin itu harus meninggalkan legasi yang baik. Kalau dia ingin meninggalkan legasi yang baik, dia bisa berkatakan, oke, saya mundur, saya katakan menjadi Dewan Pertimbangan, itu kita positif semua angkat jempol. Karena sebetulnya salah satu legasi jangan lupa dalam logika kita ini, kalau Pak Hidayat mengatakan kita tidak akan VTS, itu artinya apa? Dulu VTS dulu kalau begitu, ya kan? Dulu Waton Solo saja, apa semua disikat semua, ya kan? Nah, baik. Saya kira yang... Pak Kris, Pak Mekeng, saya harus mengakhiri diskusi kita. Ngomong-ngomong soal janji Pak RB, dulu mau janjiin bangun gedung juga ya buat Golkar. Sudah, belum dong? Ya, kita masih pakai gedung yang lama. Tapi kita anggap aja sudahlah. Kalau mau islah sudahlah gitu kan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kita tunggu serial selanjutnya dari Golkar episode berikutnya. Mudah-mudahan positif ya Pak ya. Pasti positif. Ya, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kami terkait dengan upaya islah Golkar. Tetap bersama Berita 1 News Channel.